Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Ariska dengan NPM 281102004 dengan dosen Bapak Ahmad Hidayat, MK Psikologi Abnormal. Di sini saya akan membahas tema yaitu toxic relationship. Sebelum mengetahui lebih lanjutnya, ada baiknya kita mengetahui apa sih psikologi abnormal, di mana psyche itu adalah jiwa atau nyawa, sedangkan logos itu ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa psikologi abnormal ini adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pola pikir, perasaan, dan perilaku abnormal yang dapat dipandang sebagai gangguan klinis serta menggunakan cara tertentu untuk membantu orang yang mengalami abnormalitas. Sedangkan dibahas sendiri di sini ialah dengan bertemakan toxic relationship, di mana toxic itu ialah racun, sedangkan relationship itu adalah keterhubungan. Jadi dapat dikatakan bahwasanya toxic relationship itu ialah hubungan yang tidak sehat, yang tidak lagi menghubungkan dan menghadirkan ketidaknyamanan, sehingga memunculkan adanya emosi negatif yang mengontrol setiap tindakan. Jadi perilaku toksik ini ialah hubungan yang menghadirkan ketidaknyamanan, sehingga pada hubungan tersebut terjadinya suatu kontrol atau tindakan negatif yang dapat mempengaruhi pasangannya. Orang yang mengalami hubungan yang toksik ini biasanya mengalami ketidaksehatan bagi yang menjalani, karena mereka terdapat tekanan dan rasa tidak bahagia dalam menjalani kehidupannya, sehingga hal tersebut tidak sehat, produktif, dan mereka tuh tidak bahagia atau tertekan. Kemudian terdapat bentuk-bentuk toxic relationship, di mana di sini ada 4 bentuk. Yang pertama itu kekerasan fisik, ya seperti kita ketahui misalnya mencekik, mendorong, menampar, memukul. Nah, yang kedua itu kekerasan psikologis, di mana kekerasan psikologis ini meliputi misalnya perkataan atau hinaan yang mengakibatkan korban itu merasa misalnya rendah diri atau tidak aman, sehingga tidak mampu mengungkapkan apa yang dirasakan karena diperlakukan dengan tidak baik oleh pasangannya. Kemudian ada bentuk kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual ini adalah tindakan seseorang misalnya dipaksa untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak inginkan, atau memegang tubuh korban yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu kekerasan ekonomi, di mana kekerasan ekonomi ini ialah segala bentuk tindakan atau pemaksaan. Misalnya nih pasangan meminta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian di sini ada tanda-tanda toxic relationship, di mana adanya perilaku posesif, di mana pasangan tersebut mengontrol penuh tindakan yang dilakukan oleh pasangannya. Kemudian adanya tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan ini bisa berbentuk verbal ataupun non-verbal. Kemudian adanya dominasi satu pihak, misalnya dominasi komunikasi satu arah, yang mana pasangan tersebut hanya mau didengarkan saja dan tidak mau mendengarkan. Kemudian ada tidak memberikan kesempatan untuk berkembang, di mana dalam menjalankan suatu hubungan kan seharusnya ada rasa saling mendukung dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Tetapi di sini ada pasangan yang tidak mampu memberikan kesempatan untuk berkembang, sehingga pasangan tersebut merasakan terkekang atau tekanan, sehingga mereka tidak mampu menjadi diri mereka sendiri. Kemudian ada dari faktor toxic relationship, di mana yang pertama itu adanya latar belakang. Biasanya orang toxic ini terbawa dari lingkungan sekitar, misalnya dari keadaan lingkungan keluarga atau masa lalu yang dibesarkan dalam lingkungan yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang, sehingga individu tersebut menjadi individu yang tidak baik
atau tidak positif sehingga mengekang orang lain dalam dirinya. Kemudian yang kedua itu ialah dari pengalaman yang buruk. Karena misalnya individu dulu tuh mengalami pengalaman yang serupa atau korban toksik, jadi hal tersebut dia bawa ke dalam dirinya ketika melakukan suatu hubungan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki gangguan mental, di mana kesehatan mental setiap individu tentunya berbeda. Maka dari itu, kesehatan mental menjadi salah satu faktor yang memicu seorang menjadi toksik dalam suatu hubungan. Misalnya, mereka memiliki gangguan kecemasan yang tinggi yang menyebabkan individu tersebut bertindak secara berlebihan terhadap pasangannya. Kemudian yang kedua, poin bahaya toxic relationship, di mana di sini ada dampak fisik, yang mana dampak fisik itu yaitu misalnya individu mengalami luka ringan ataupun luka berat. Kemudian ada dampak psikis, gimana dampak psikis ini mengakibatkan misalnya distorsi kognitif atau sulit berkonsentrasi, rasa cemas yang tinggi, kurangnya motivasi. Seperti contoh, ketika salah satu individu memiliki kecemasan yang berlebihan terhadap pasangan, maka dia akan melukai dirinya sendiri dan meminta maaf atas kesalahan yang tidak ia lakukan dengan berbagai cara agar dimaafkan oleh pasangannya. Nah, kemudian ada dampak ekonomi dan finansial. Misalnya banyaknya pengeluaran pada aspek yang dibutuhkan, yang tidak penting, karena kurangnya kekuatan untuk mengontrol peran dalam hubungan yang dijalani. Kemudian ada dampak sosial, di mana dampak sosial dari toxic relationship ini akan mempengaruhi kehidupan sosial individu, di mana adanya perilaku posesif dalam suatu hubungan, menciptakan batasan pada pergaulan yang lebih luas di lingkungan, sehingga orang yang berada pada lingkungan ini hanya bisa berteman atau berhubungan pada pasangannya itu saja, tidak boleh pada orang lain. Kemudian poin yang ketiga ialah cara mengatasi perilaku toxic relationship, di mana di sini ada 11 poin. Yang pertama, mengakui permasalahan yang ada dalam hubungan. Tentunya kita harus sadar atau harus keluar dari hubungan toksik dan mengakui permasalahan yang ada. Disarankan untuk tidak menyangkal perasaan dan kenyataan. Kemudian yang kedua itu menghargai diri sendiri, di mana cara keluar dari toxic relationship ini adalah dengan memiliki pandangan positif kepada diri sendiri, bahwa kita berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kebebasan. Kemudian yang ketiga, komunikasi secara sehat, di mana cara lepas dari hubungan toksik adalah berkomunikasi dengan cara yang sehat. Penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang membuat hubungan menjadi terasa toksik, baik itu karena tidak saling memahami atau melakukan kekerasan. Kemudian yang keempat ialah rencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Misalnya kita membuat rancangan bagaimana agar mampu menghadapi masa transisi setelah terlepas dari pasangan yang toksik tersebut. Kemudian yang kelima, tetapkan tujuan untuk mandiri, di mana tetapkan tujuan yang akan dilakukan, misalnya melanjutkan pendidikan atau ikut pelatihan dan cari pekerjaan baru untuk menambah penghasilan, sehingga kita tidak berpikiran untuk menjalin hubungan toksik itu lagi atau kita berperilaku toksik itu lagi. Kemudian yang keenam ialah beritahu orang terdekat, di mana komunikasi ini sangat penting. Dengan adanya komunikasi ini, maka keluarga tersebut akan mampu membuat solusi, misalnya dengan adanya pengobatan atau misalnya kunjungan psikolog, atau jika lebih parah bisa kepada psikiater. Kemudian yang ketujuh, berhenti bicara dengan pasangan. Nah, di mana di sini kita harus mengakhiri hubungan yang toksik itu, karena kita tidak boleh berada pada lingkungan
yang membuat kita merasa tertekan itu. Kemudian yang kedelapan ialah luangkan waktu untuk diri sendiri, dimana menjadi bagian dari hubungan toksik ini akan sangat merugikan bagi kesehatan mental dan fisik. Jadi perlu waktu beberapa saat untuk kita kembali menjalin hubungan lagi. Kemudian yang kesembilan itu kumpulkan bukti perkataan dan perlakuan pasangan. Nah, dimana bukti-bukti ini untuk mengetahui apakah benar pasangan tersebut ada perilaku yang menyimpang atau tidak. Kemudian poin selanjutnya mencari bantuan profesional, di mana kita jangan pernah ragu dan malu untuk mencari tenaga profesional. Ketika seorang merasa membutuhkan dukungan psikolog atau konseling untuk bisa keluar dari hubungan toksik, maka ada baiknya untuk menemukan psikolog. Bila toxic relationship membentuk gejala depresi yang parah, maka hubungi psikiater. Kemudian, berpegang teguh dengan keputusan yang diambil. Kita harus yakin bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik untuk terhindar dari perilaku toksik tersebut. Jadi, kesimpulan dari materi ini ialah dalam hubungan tentunya semua orang mengharapkan suatu hubungan yang harmonis. Tetapi, jika hubungan tersebut tidak sehat, maka kita harus berani keluar dari zona tersebut. Jangan memaksakan diri kita hanya berlandaskan cinta atau tidak enakan, karena siapa lagi yang bisa membuat diri kita bahagia kecuali diri kita sendiri. Karena yang lebih memahami diri kita sendiri adalah kita. Mungkin kita berusaha untuk menjalin perubahan atau membantu perubahan bagi pasangan kita yang toksik. Namun hal tersebut bisa terjadi jikalau mereka punya keinginan untuk berubah. Jikalau tidak, maka kita yang harus berpikir bagaimana cara kita keluar dari hubungan yang toksik tersebut. Sebab tidak selamanya mengalah dan menerima sesuatu yang tidak baik itu adalah tindakan yang benar. Ada saatnya kita harus berani mengapresiasikan diri kita sendiri dengan menyehatkan mental. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian mahasiswa baru, jangan lupa join Fakultas Psikologi ya. Psikologi keluarga kita di Universitas Islam Riau tentunya, di mana kampusnya orang-orang cerdas. Goodbye.